Jangan benturkan antara takbir dengan la ilaha illallah dengan Pancasila. Kenapa? Karena yang memperjuangkan Pancasila, yang memperjuangkan NKRI adalah mereka dulu yang meneriakkan Allahu Akbar mengusir Belanda. Betul? Apa teriakan Bung Tomo dulu ketika mengusir Belanda? Apa teriakan dulu ketika mereka mengusir Jepang? Allahu Akbar. Teriakan mereka adalah Allahu Akbar, serbu. Panting itu Belanda, tinggal terong Belanda. Masih ingat yang terjadi tanggal 30 September? Darah itu merah jebral. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah biasa pakai celana biasa, pakai sarung, pakai baju koko. Saya yakin dan percaya dari tatapan mata mampu lihat ada tanda tanya. Saya habis dari sini nanti ada perjuangan besar. Apa dia? Qaulan salamun, selamat, qaulan, ucapan min Rabbir Rahim, dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi begitu terkejutnya orang Lampung, begitu sampai ke Jannatul Firdaus, mereka terkejut. Mereka lihat di dalam sudah ada saya duduk duluan. Amin. Doa saya, cara berdoanya begitu. Bagi yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Setuju? Insya Allah semuanya masuk dalam surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Percaya atau tak percaya? Yang nggak percaya terserah. Tengok aja nanti masuk neraka. Saya yakin 1000%. Karena yang mengucapkan itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bapak Ibu mau punya anak kaya? Bapak Ibu mau punya anak kaya? Bapak Ibu mau punya anak punya jabatan tinggi? Bapak Ibu mau anaknya ganteng tapi sakau? Bapak Ibu mau anaknya kaya raya, mobilnya megah? Bapak Ibu mau rumah anaknya mewah, mau mobilnya mahal, tapi kena LGBT? Maka cara menyelamatkan anak kita tidak lain, tidak bukan, benteng terakhir menyelamatkan anak kita adalah dengan masuk pesantren. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Firdaus sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sekarang semua orang belajar online, bukunya online, ustadznya online, santrinya online, ujiannya online, bayar uang sekolahnya offline, ceramah online. Tapi sekarang di Al-Firdaus online apa offline? Terserah, yang nggak paham online offline, yang penting ujungnya nyebleng. Orangnya nyata, hadir, kelihatan. Nih yang pakai baju merah, maron. Terserah lah mau maron mau merah. Yang penting ganteng-ganteng semuanya. Wajahnya ganteng, bekas wudhu, buah dari sholat tahajud tadi malam. Tahajud tadi malam. Tidak ada santri yang tidak tahajud. Kalau bukan tahajud, bukan santri. Oleh sebab itu mereka ini di sini dididik di pondok pesantren. Mereka dididik dari mulai mau tidur sampai bangun tidur. Itulah yang tidak sanggup dilakukan oleh orang tua sekarang. Sanggup Bapak Ibu mengawal, mengontrol anaknya 24 jam? Sanggup? Mana sanggup? Ibu sibuk, wanita karir, bapak cari nafkah, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Maka yang bisa mengontrol anak-anak ini dari mulai cara tidurnya miring ke kanan ke arah kiblat, bismika Allahumma ahya wa amut, sampai cara makannya tangan kanan, sampai cara nya tidak boleh menghadap ke kiblat, sampai cara masuk WC-nya kaki kiri duluan, keluar tangan kaki kanan. Maka yang bisa mendidik itu adalah para kiai di pondok pesantren. Kita doakan para kiai panjang umur, sehat badan. Bapak Ibu melahirkan anak-anak ini, bapak
yang mencari nafkah, ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari. Betul? Di Lampung mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sekarang sudah franchise. Cabang-cabang udah cepat aja. Sudah semuanya berproses begitu cepat. Nikah Januari, April lahir. Mereka ini dididik oleh pesantren. Memang yang mengandung ibu, yang menyusukan ibu, tapi yang mendidik adalah para alim ulama kita di pesantren Al-Firdaus. Maka guru-guru ini bukan lawan ibu. Ini banyak orang tua sekarang menganggap guru itu lawan. Kalau menjenguk anak ke sekolah, ke pesantren, dia tanya, mana telingamu yang dijewer guru, biar aku balas telinganya, aku balas jewer juga. Kalau menjenguk anak ditanya, mana kulitmu yang lebam, yang biru, yang dipukul, mau aku balas. Bukan begitu. Kita datang ke kiai, kita jumpai guru mereka, kita cium tangan guru itu. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Tuan Guru, karena engkaulah anakku bebas dari LGBT, karena engkaulah anakku bebas dari narkoba, karena engkaulah anakku selamat dunia akhirat. Karena guru, kita tidak bisa menggaji guru. Ada yang sanggup menggaji guru? Tidak ada. Lalu apa yang kita bayar itu hanya sekedar simbol saja. Guru inilah yang sudah mengajarkan. Guru digugu dan ditiru. Guru itu tidak semuanya ditiru, dari mulai cara berpakaiannya. Jadi kami ikut cara berpakaian Ustaz Somad yang aneh pagi ini. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah biasa pakai celana biasa, pakai sarung, pakai baju koko. Saya yakin dan percaya dari tatapan mata mampu lihat ada tanda tanya. Saya habis dari sini nanti ada perjuangan besar. Apa dia Pak Ustaz? Saksikan videonya. Oleh sebab itu, maka hari ini pertemuan yang luar biasa ini saya mau menyampaikan ujung tombak bangsa Indonesia. Kita sudah berhadapan dengan Belanda, sudah berhadapan dengan Jepang, sudah berhadapan dengan komunis, dan ini bulan September, sudah tanggal 25. Masih ingat yang terjadi tanggal 30 September? Darah itu merah jebral, pisau silet dicongkel biji matanya. Mau itu terulang kembali? Tidak. Maka benteng terlahir perlawanan kita adalah tembok terakhir membentengi anak-anak kita adalah pondok pesantren. Di mana-mana saya ceramah, tembok terakhir, tembok pesantren. Masalahnya di pesantren Firdaus nggak ada temboknya. Jadi saya biasanya kalau ceramah saya tunjuk tembok. Tembok itulah benteng terakhir. Kalau tembok itu tumbang, hancur anak-anak kita. Temboknya dari tadi saya perhatikan nggak ada. Beginilah pesantren yang ideal. Pesantren tanpa tembok menyatu dengan masyarakat. Sekarang kita melihat ada pondok pesantren di tengah kampung, temboknya setinggi mata memandang. Waktu di dalam tembok orang sholat berjamaah, di dalam tembok orang baca Quran, di dalam tembok orang jilbabnya panjang. Begitu keluar dari tembok langsung kelepak malah 6. Pesantren tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Pesantren Al-Firdaus tidak demikian, menyatu dengan masyarakat. Makanya tadi saya tanya, ini kita di mana ini? Ini pesantren, kok nggak ada pintu gerbangnya? Pesantren mesti menyatu dengan masyarakat. Pesantren mesti mempengaruhi masyarakat sehingga tak ada beda antara yang di luar dengan yang di dalam. Sama-sama baca Quran, amin. Sama-sama sholat berjamaah, amin. Sama-sama jilbabnya panjang, amin. Sekarang di dalam pondok pesantren, santrinya, santriwatinya, anak perempuannya pakai jilbab, pakai cadar yang nampak hanya biji matanya saja. Begitu keluar dari tembok pesantren, yang tertutup malah matanya, yang lain terbuka. Yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta. Yang saya sebutkan ini hak apa hoax? Bingung apa hak, apa hoax, apa hoax, apa hak. Oleh sebab itu maka pondok pesantren mesti menyatu dengan masyarakat.
Jangan terlalu bangga bercerita di pesantren ramainya sholat berjamaah, tapi masyarakat tidak ada yang sholat berjamaah. Oleh sebab itu maka masyarakat keliling ini mendapatkan rahmat dengan adanya pesantren Al-Firdaus. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bersyukur kalian anak-anakku, santri-santri, santriwan, santriwati. Ada santriwati? Karena saya pernah juga ceramah di pondok pesantren, santriwan, santriwati, bersyukur santriwati, hormati santriwati. Dulu saya acara pengajian, mohon maaf Pak Ustadz, di sini santri laki-laki semua. Makanya saya trauma, saya tanya dulu di awal. Mereka ini yang akan menjadi gubernur Lampung. Mereka yang akan menjadi menteri. Mereka yang akan jadi tentara. Mereka yang akan jadi polisi. Mereka yang akan jadi supir angkot. Gak ada yang mengaminkan satupun. Memang mereka supir angkot, tapi seluruh angkot di Lampung dia yang punya. Tadi gak ada yang mengaminkan. Ternyata setelah kaya semua setuju. Mereka akan menjadi entrepreneur, usahawan, bisnismen. Anak-anak ini kita tidak tahu bakatnya apa. Maka dari sekarang, ada bakatnya kemana-mana, bawa obeng, buka bengkel. Entrepreneur, jangan paksakan. Kalau dia tidak mau sekolah, jangan paksa sekolah. Yang penting tamat pesantren, terserah setelah itu. Kau mau S1 nak? Iya, kita kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Amin. Amin. Aku mau ngaji kitab nak? Kita kirim ke Darul Mustafa Hadramaut Tarin. Amin. Aku mau S2 S3, kita kirim kemanapun sejauh mata memandang, dia akan terbang. Di hari petang dia akan pulang membangun Lampung menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Abdul Somad keliling ke sana kemari, nanti kalau mati gimana? Ya mati aja. Saya tidak akan pernah berduka kalau mati. Kenapa? Nanti kalau Ustaz Somad mati, siapa yang menggantikan? 1 juta anak Lampung akan siap menggantikan Abdul Somad. Betul? Nanti setelah mati. Jangan pernah takut siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini di masa akan datang. Anak-anak muda yang sehat ini yang akan menggantikan kita semua, Bapak Ibu. Kita ini semua akan mati. Diabetes, mati parah. Dan setelah mereka lulus jadi polisi dan tentara, tugas mereka dari Sabang sampai Papua, ada masjid-masjid yang selama ini ditinggalkan. Tidak ada lagi yang sholat di sana. Begitu mereka tugas di sana, mereka hidupkan mikrofon, mereka yang azan langsung. Tentara azan, komandan korem, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau tentara yang azan. Semua orang kampung terkejut. Apa ini? Kenapa tiba-tiba musola yang selama ini kita tinggalkan ada yang azan? Mereka ngintip. Begitu mereka intip, ada tentara lengkap dengan pistolnya sholat. Kira-kira penduduk kampung sholat atau enggak? Sholat, ketakutan semuanya. Disitulah kita bangga dengan anak-anak kita. Betul? Mereka akan jadi polisi. Mereka tugas di Kapolres, di Kapolda, di Polda, di Polres, jadi Kapolda, jadi Kapolres, sampai Polsek, sampai Babinsa, sampai di tengah masyarakat. Mereka yang mengajak membaca Al-Quran malam Jumat, mereka kumpulkan masyarakat, mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kira-kira masyarakat ikut apa enggak? Ikut semuanya masyarakat. Kenapa masyarakat ikut? Karena ada pestolnya, guys. Bangga atau tidak kalau polisi dan tentara menghidupkan surau, langgar dan musola? Bangga atau tidak? Takbir! Tetap cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan benturkan antara takbir dengan la ilaha illallah dengan Pancasila. Kenapa? Karena yang memperjuangkan Pancasila, yang memperjuangkan NKRI adalah mereka dulu yang meneriakkan Allahu Akbar mengusir Belanda. Betul? Apa teriakan Bung Tomo dulu ketika mengusir Belanda? Apa teriakan dulu ketika mereka mengusir Jepang? Allahu Akbar. Teriakan mereka adalah Allahu Akbar, serbu. Lagi pontang panting itu Belanda, tinggal terong Belanda. Betul? Oleh sebab itu santri-santri ini harus semangat, harus sehat. Jadi jangan bayangkan orang santriwan itu pakai sarung,
pakai peci, gayanya lotoy leol, lunglai, lesu, gayanya mau mati aja. Santriwan santriwati adalah yang semangat luar biasa, betul? Sehat luar biasa. Nahu mantap, sorok mantap, balaghah mantap, ma'ani mantap, mantik mantap, bayangnya apalagi tafsir ulumul Quran, tajwid arud qawafi, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tapi juga dalam kepalanya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Betul? Otak kiri, otak kanannya main, nggak main otak main. Makanya anak pesantren itu anak yang paling pintar dan paling cerdas, karena dalam kepalanya macam-macam ada pelajaran. Cuman masalahnya orang sekarang kalau anaknya 3, mana yang paling bodoh itu dimasukkan ke pesantren. Bukan begitu. Mana anak yang paling pintar, mana anak yang paling jenius, mana anak yang paling cerdas, mana anak yang paling smart, itu yang dikirim ke pesantren. Itu yang akan